dan Ibu Kepala Sekolah, izinkan hari ini saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek di TKB kelas Musa melalui komunitas belajar di sekolah kita ini. Nah, saya akan menyampaikan beberapa slide di depan ini. Selanjutnya untuk judul yang saya ambil adalah reaksi atau akronim dari kreasi alat musik perkusi. Nah, jadi kami kelas Musa ini akan membuat sebuah kreasi alat musik perkusi dari bahan-bahan bekas. Nah, latar belakang dari program yang saya ambil ini adalah bahwa TK Satria Tunas Bangsa ini merupakan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang terletak satu area dengan Gereja Bethel Indonesia. Sebuah lingkungan yang cukup luas dan dengan kegiatan dan aktivitas yang cukup tinggi seperti untuk beribadah, untuk kegiatan pusat pengembangan anak, untuk kegiatan PAUD, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya yang pastinya ini berpotensi menjadi sebuah tempat ditemukannya banyak sampah plastik, terutama sampah berupa kemasan dan barang sekali pakai. Dan ini menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Hal ini sangat menggelitik dan perlu alternatif solusi untuk mengurangi sampah-sampah plastik tersebut. Sejak usia dini, kami mengajak anak-anak peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran dalam usaha untuk mengurangi sampah plastik dengan memberikan edukasi, mengedukasi tentang pentingnya mengurangi sampah plastik sebagai gaya hidup berkelanjutan, baik di rumah maupun di sekolah, serta bagaimana solusi terbaiknya, alternatifnya pemanfaatan sampah plastik tersebut. Pemanfaatan sampah plastik ini menjadi di kelas Musa akan menjadi sebuah kreasi alat musik perkusi atau kami singkat dengan kata reaksi. Dan ini merupakan rancangan pembelajaran berbasis proyek bersama dengan komunitas belajar di sekolah kita ini yang berkaitan dengan PJOK berdasarkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik untuk mengembangkan aspek seni. Nah, ketika anak-anak ini punya rasa memiliki, punya student agency begitu, anak-anak itu akan memiliki inisiatif, akan punya pendapat, akan punya bagaimana berkontribusi terhadap proyek yang nanti kita akan buat. Jadi ketika anak-anak punya rasa memiliki, punya kepemimpinan murid, maka dia akan bertindak, akan punya suara, akan punya pilihan, akan punya kepemilikan terhadap proyek yang akan kita buat. Selanjutnya, tujuan programnya adalah peserta didik terbiasa memiliki sikap peduli untuk menjaga dan merawat kelestarian lingkungan sekitar dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian tujuan selanjutnya mengajak peserta didik untuk memiliki program pembelajaran ini dengan melibatkan mereka sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga peserta dapat melakukan aktivitasnya yang menyenangkan. Kemudian memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengekspresikan ide kreatifnya dalam proses pembuatan kreasi alat musik perkusi menggunakan bahan bekas. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pendidikan SEM dengan memahami pentingnya berbagai peran dalam penyelenggaraan bermain musik, antara lain bermain sebagai pemain drum, bermain sebagai pemain marakas, kemudian bermain menggunakan icik-icik, dan semuanya itu nanti dalam proyek akan kami buat menggunakan atau berbahan dasar dari bahan bekas. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya adalah peserta didik dapat membuat alat musik perkusi menggunakan botol, tutup botol, galon, dan baik botol plastik ataupun botol kaca.
Kemudian capaian selanjutnya adalah peserta didik mampu berkreasi dan memainkan alat musik perkusi sesuai dengan perannya dengan benar. Langkah-langkahnya pada tanggal 18 November peserta akan melihat video gambar alat-alat musik perkusi yang diperlihatkan. Kemudian tanggal 19 November mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat proyek tersebut. Kemudian di tanggal 20 sampai 25 November peserta didik akan berkreasi sesuai dengan ide kreatifnya untuk membuat alat musik perkusi. Dan tanggal 25 November sampai tanggal 6 Desember anak-anak akan berlatih menggunakan alat musik perkusi yang sudah dibuat bersama. Nah, hasil yang diharapkan adalah peserta didik akan dapat menampilkan sebuah perform dalam acara di Natal KB TK Satria Tunas Bangsa, tepatnya nanti di tanggal 12 Desember 2024 mendatang. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar adalah sebagai berikut. Struktur programnya, kreasi alat musik perkusi ini merupakan program pembelajaran kokurikuler dan skala program untuk TKB kelas Musa yang dilaksanakan setiap hari. Pengaturan program sebagai pembelajaran proyek itu dilaksanakan selama 3 minggu. Dimulai dari tanggal 18 November 2024 sampai tanggal 6 Desember 2024 dengan melibatkan anak di hari inspirasi, hari eksplorasi, dan hari kreasi. Mitra dalam komunitas belajar adalah kepala sekolah sebagai fasilitator kombel. Kemudian kombel yang terdiri dari guru kelas, merangkap sebagai guru PJOK, dan rekan-rekan sejawat yang kami ajak untuk berdiskusi tentang rencana program pembelajaran berbasis proyek. Kemudian juga kami melibatkan orang tua sebagai kemitraan kami untuk membantu keperluan-keperluan terkait dengan kegiatan proyek tersebut. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh kelas atau sekolah. Yang pertama, asetnya adalah manusia. Kami punya kepala sekolah, kemudian ada wali kelas yang merangkap sebagai guru PJOK, kemudian ada orang tua murid serta rekan-rekan sejawat yang membantu dalam komunitas belajar sekolah. Kemudian ada aset fisik yaitu ruangan kelas, kemudian ada botol, galon, tutup, botol, stick, dan sebagainya. Dan ruang serbaguna yang akan kami pakai untuk berlatih. Aset sosialnya adalah kesepakatan kelas bersama. Kemudian aset lingkungan, kami ada lingkungan yang nyaman untuk kegiatan belajar. Finansialnya adalah dana kelas untuk pembelian keperluan berkreasi sesuai dengan proyek kami. Rencana evaluasinya, kami menggunakan evaluasi penilaiannya observasi, di mana kepala sekolah akan memonitor kegiatan kokurikuler yang terlaksana di kelas TKB Musa. Kemudian rubrik penilaian, guru PJOK melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah pencapaian yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menggunakan refleksi dan umpan balik. Untuk melakukan refleksi kegiatan dan umpan balik sebagai masukan yang dapat digunakan untuk menjadi perbaikan program selanjutnya. Kemungkinan tantangannya adalah yang pertama, siswa TKB itu beragam. Ada kemungkinan siswa tidak mau ikut atau tidak mau membuat kreasi alat musik atau bahkan tidak mau memainkan alat musik perkusinya. Nah, solusinya adalah peserta didik diberi kesempatan untuk memilih kegiatannya untuk mendukung kreasi alat musik perkusi, misalnya sebagai penyanyinya begitu. Kalau memang anak-anak tidak mau membuat atau tidak mau memainkan alat musiknya, anak-anak bisa menjadi pemain, yaitu menjadi penyanyinya gitu. Kemudian kemungkinan tantangan yang kedua adalah siswa sulit menghafalkan ketukan ketika bermain alat musik.
solusinya adalah dengan menyiapkan MP3 lagu untuk mengiringi alat musik perkusinya. Jadi ketika nanti anak-anak kesulitan menghafalkan ketukan atau kapan masuknya, kapan selesainya begitu. Nah, kami bantu dengan MP3 supaya anak-anak terbantu ketika memainkan alat musik perkusinya. Begitu Bunda dan teman-teman, paparan yang kami sampaikan terkait dengan rencana rancangan pembelajaran berbasis proyek di TKB kelas Musa. Mungkin ada di antara kita yang mau memberikan masukan terhadap proyek yang akan kami lakukan. Masukan atau apa? Silakan. Kalau dirasa sudah baik, nanti kami akan segera melaksanakan rancangan pembelajaran ini. Itu hanya musik perkusi saja? Iya, musik perkusi saja. Jadi tidak ada alat musik ini? Makanya tantangannya nanti kita lihat. Jadi anak-anak ada tantangan apa ketika nanti kami sudah berkreasi dengan memukul alat musik itu. Kalau memang anak-anak kesulitan ketukannya atau masuknya kapan, menyanyi begitu, nah kami sudah siapkan solusinya begitu. Jadi nanti kalau anak-anak enjoy, ya kita main sambil menyanyi. Yang tadi Bu, yang waktunya Bu, waktu langkah-langkah ya, ini sampai jadi 2 minggu, 3 mingguan ya. Jadi minggu pertama ini anak-anak hanya dikasih gambaran bagaimana cara bermain alat perkusi itu. Terus nanti itu berapa jam setiap kalinya setelah dikasih paparan ini kan anak akan berlatih nih, nggak mungkin 1 hari itu kegiatan adalah melatih itu. Kegiatan apa yang diisi di kegiatan ini? Kami memang akan berlatih ini sebuah kegiatan proyek. Nah, nanti di luar itu nanti kami akan sisipi dengan kegiatan pembelajaran. Jadi ini anak alat sampai bahan jadi sampai nano itu dilakukan. Iya. Jadi dari bahan mentah, botol-botol yang tidak terpakai itu kami buat nanti bersama dengan anak-anak sampai nanti finishnya di perform. Jadi kan anak juga tahu ya Bu ya. Jadi kan tidak semua bahan yang dipakai itu bisa menimbulkan bunyi yang merdu. Jadi kan nanti ada sound-nya di situ. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih untuk kesempatan kami menyampaikan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan judul reaksi ini. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya anak-anak happy dan kami sampai tuntas dapat menyelesaikan kegiatan proyek ini. Terima kasih, selamat siang.